sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Happy Sunday semuanya. Akhirnya hari ini kita bisa beribadah bersama lagi. Kakak udah gak sabar loh untuk beribadah bersama kalian. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah bisa beribadah kembali. Sertai kami agar kami mengerti apa yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita beribadah, bagaimana kalau kita bermain games dulu? Ada satu game yang kakak pengen banget main bersama kalian. Yuk kita main. Jadi, hari ini kita akan bermain Simon Says. Kalau kakak bilang Simon Says pegang tangan, kalian pegang tangan ya. Tapi kalau kakak cuma bilang pegang tangan, nggak ada Simon Says-nya, kalian tidak boleh gerak. Yuk kita mulai. Simon Says pegang mata. Ayo, siapa yang bisa? Pegang kepala. Ada yang pegang kepala nggak? Kan nggak ada Simon Says-nya, nggak boleh pegang kepala ya. Simon Says pegang kaki. Ayo kakinya dipegang. Simon Says pegang hidung. Simon Says pegang rambut. Wah, gamenya sudah selesai adik-adik. Adik-adik hebat-hebat ya. Setelah ini bagaimana kalau kita memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Adik-adik,
Sekarang sudah saatnya kita beribadah online. Yuk kita ibadah bersama-sama. Hai Kak Tasya. Kakak lagi ibadah ya? Waduh, ganggu dong. Sorry Kak. Hai Kak Ida. Iya, tadi aku sudah ibadah online. Ini aku lagi nonton ibadah next yang lainnya loh. Ini loh Kak, temanku. Keren ya dia, suaranya itu enak banget. Coba aku lihat juga. Oh, adik-adik juga mau lihat ya? Ini aku tunjukin ke kalian juga ya. Kan keren dong mereka Kak, punya bakat seperti itu, bisa pakai Tuhan, bisa nyanyi di atas panggung, sedangkan aku tidak punya bakat seperti mereka. Kak Tasya, melayani Tuhan itu gak harus di mimbar kok, bisa juga di bawah mimbar atau di belakang mimbar, bisa kok. Seperti, kakak pernah tahu ceritanya Paulus dan Barnabas nggak? Nggak, belum tahu ya? Adik-adik tahu nggak ceritanya nih? Ceritanya itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 30 dan pasal 11 ayat 22 sampai 26. Adik-adik simak juga ya. Nih, kakak mau ceritain buat Kak Tasya deh. Emangnya apa hubungannya Kak sama Barnabas dan Paulus? Kakak belum tahu dong ceritanya, makanya. Oke, simak ya. Simak sama-sama ya. Nah, setelah Saulus yang kemudian dikenal dengan Paulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak bisa menerima dia. Bahkan orang-orang ketakutan saat berjumpa dengannya. Mereka berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem yang mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Nah, saat pengaruh Paulus makin besar, pengaruhnya itu membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan orang Yahudi juga merencanakan untuk membunuh Paulus. Iya ya Kak, kalau aku hidup pada zaman itu, aku juga pasti kebingungan. Bagaimana Paulus yang dulunya sangat kejam, berubah total seperti itu. Nah, penasaran kan? Nah, oke.
ternyata itu ada muridnya Tuhan Yesus yang lain yang bisa menerima Paulus. Namanya Barnabas. Kita lanjutin ya. Barnabas membawa Paulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana pertobatan Paulus dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Lalu Paulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, dia juga bertemu dan bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Kemudian mereka membawa Paulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah ini murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Adik-adik tahu enggak? Ternyata pemakaian Tuhan atas Paulus semakin lama semakin besar. Dan akhirnya nama Paulus itu semakin banyak didengar orang, semakin terkenal dibanding dengan Barnabas. Tetapi tanpa kehadiran Barnabas, sebenarnya Paulus tidak akan bisa menjadi rasul yang menulis banyak kitab loh di Alkitab. Apa sih rahasia Barnabas bisa dipakai Tuhan untuk memunculkan orang seperti ini? Gini Kak, jadi Barnabas itu dipakai Tuhan untuk memberi semangat kepada Paulus. Ketika Paulus bertobat, kan banyak orang yang tidak suka sama dia kan? Banyak orang yang takut dan menghindari dia. Nah, karena masa lalu Paulus adalah seorang suka menganiaya orang-orang itu loh Kak. Nah, namun hanya Barnabas kan yang mau menerima dan percaya kepadanya bahwa Paulus akan bisa dipakai Tuhan. Gitu. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Barnabas itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu 1. Baik hati. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. 2. Penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18b. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 3. Beriman. Roma 1 ayat 17b. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 4. Menjangkau jiwa. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, Barnabas itu keren ya Kak. Jadi kita itu nggak harus dipakai seperti Paulus yang dipakai Tuhan untuk khotbah di mana-mana ataupun melakukan hal-hal yang spektakuler dalam pelayanan Tuhan. Tapi kita bisa dipakai Tuhan seperti Barnabas yang dipakai Tuhan untuk
memberikan semangat dan mempercayai orang lain. Iya betul Kak. Kakak juga percaya sih, Kakak pasti punya keahlian yang lain nih yang mungkin Kakak belum tahu sekarang. Apa ya? Aku sebenarnya Kak juga kepingin untuk melayani, tapi tidak tahu mau melayani apa. Layanan ya. Kakak kan orangnya kan rajin nih, ramah, suka menabung. Bukan, rajin, ramah. Bagaimana kalau kakak masuk atau daftar pelayanan ASER? ASER? Apa itu Kak? Iya, ASER Kak. Buruan Kak, nanti kan kalau kakak sudah terbiasa, sudah dilatih dan terbiasa, nanti Tuhan akan pakai lebih lagi Kak. Oke deh, aku coba untuk daftar jadi ASER dulu. Oke. Ini Kak, aku sudah daftar. Wow, oke. Semoga bisa diterima ya Kak. Sambil kita menunggu, ayo kita puji Tuhan yuk. Ayo Kak. Oke, let's go. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, ayo kita sebutkan big message kita hari ini. Oke, ikuti kakak ya. Semangat, kamu pasti bisa. Sekali lagi ya, sekali lagi yuk kak. Oke, semangat, kamu pasti bisa. Wah Kak, aku semangat sekali Ini nih. dong kak. Oh, apa itu? Kak, aku diterima pelayanan ASER. Kongres ya kak. Kakak pasti akan selalu mendukungmu melayani Tuhan. Thank you ya Kak. Oke. Kak, kalau aku lihat-lihat ya, kakak ini seperti Barnabas loh. Kakak itu sudah mendukung dan memberi semangat untuk melayani Tuhan. Kak Tasya bisa aja. Tapi ya, aku seneng sih, bersyukur sih kalau Tuhan bisa pakai aku seperti Tuhan pakai Barnabas. Oh iya Kak, kita hari ini belum menghafalkan ayat hafalan ya, loh. iya, betul. Apa ayatnya hari ini Kak? Ayat hafalan kita hari ini di Filipi 4 ayat 5. Kita sebutkan sama-sama ya Kak ya. Yang di Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yuk Kak, sama-sama. Hendaklah
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, ibadah kita selesai hari ini, Kak. Kita akhiri ibadah online kita hari ini ya, Kak. Tapi Kak Tasya yang pimpin ya. Kak Tasya yang pimpin doa ya. Oke? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini telah belajar untuk menjadi seperti Barnabas. Berkati kami ya Tuhan, dan pakailah kami untuk selalu melayani-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan yang membuat kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersemangatlah adik-adik dan biarlah Tuhan memakaimu untuk melayaninya. Tuhan berkati engkau dengan kesehatan, Tuhan berkati engkau dengan segala kebaikan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Bye.